kami, keluarga Hazami. Dalam rubrik Curcol Bu, kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Jadi benar nggak sih kalau di Indonesia ini yang namanya body shaming, bullying itu dihalalkan, dibenarkan, didukung? Benar nggak sih? Tentu kita sering melihat ya teman-teman fenomena-fenomena cercaan teman-teman di komentar, teman-teman netizen yang memang pedesnya melebihi saus sambal level 10 ya. Jadi mereka tidak segan-segan memberikan bullying dan body shaming kepada seseorang di kolom komentar. Sebenarnya itu disebabkan oleh apa sih teman-teman? Sebenarnya apa sih keuntungan kita ketika kita memberikan body shaming kepada orang lain? Nah, sepertinya untuk masalah yang relatif umum ini kita harus mengembalikan kepada diri kita sendiri. Mengawali dari diri kita sendiri, yaitu ketika kita ingin memposting sesuatu, ingin berkomentar terhadap sesuatu, hendaknya kita berpikir apakah komentar kita itu bermanfaat untuk yang lain, apakah postingan kita itu bermanfaat untuk yang lain. Nah, mengenai body shaming itu sendiri, kenapa saya bilang Indonesia itu seolah-olah menghalalkan, seolah-olah dibiarkan saja. Banyak terjadi kepada artis-artis, kepada orang biasa, kepada ulama, dan itu seperti hal yang biasa-biasa saja. Dan anehnya itu tidak terjadi kepada orang-orang yang cantik, tidak terjadi kepada orang-orang yang memang terpandang dan sebagainya. Jadi body shaming dan pembedaan harkat, pembedaan kaya miskin itu masih terlihat di Indonesia. Yang sering kita lihat di media sosial kita, di Instagram maupun di YouTube ya teman-teman, banyak sekali nih yang mencerca dan terus terang membody shaming KKI misalnya, salah satu contohnya ya. Sebenarnya banyak kok YouTubers dan banyak Instagram, banyak selebgram yang memang lebih dari KKI, baik itu cara dia mereview sesuatu, baik itu cara dia membuat konten, banyak yang lebih tidak bermanfaat, banyak yang lebih tidak berfaedah lagi. Tapi pada saat itu terjadi pada KKI, maka bermuncullah meme-meme, bermuncullah body shaming di antara teman-teman, komentarnya penuh dengan dislike dan komentarnya penuh dengan body shaming. Sebenarnya saya pernah bertanya, dan saya tuh ingin bertanya kepada teman-teman, sekiranya itu memang karena kontennya atau karena Anda melihat sosok orangnya gitu. Kalau kita ngomongin konten sampah, sebenarnya banyak sekali konten sampah yang tidak berguna, banyak sekali konten yang memang tidak bermanfaat dari artis-artis yang sebenarnya dia bisa melakukan hal yang lebih dengan kegantengan dia bisa melakukan hal yang lebih dengan kecantikan dia, tetapi dia gunakan untuk hal-hal yang konyol. Kembali lagi ke kita masing-masing ya, apalagi kita nih sebagai istri di rumah, kita sebagai ibu di rumah yang merupakan pionir pertama pendidikan nih, kita sampaikan kepada anak kita mana yang boleh dikatakan, mana yang tidak boleh dikatakan. Pokoknya hari ini ke depan ibu-ibu itu perjuangannya sangat keras dan lumayan menguras tenaga dan pikiran, karena media-media sosial sekarang itu benar-benar jahat ya pengaruhnya ibu-ibu. Salah satunya adalah di Instagram misalkan. Hal-hal yang konyol, hal-hal yang lucu, hal-hal yang bodoh, justru banyak sekali followersnya, justru banyak sekali yang like, dan banyak sekali yang komen. Komennya itu juga nggak negatif-negatif banget, tapi justru ketika sesuatu itu hal yang positif, diposting, diinformasikan, itu justru sepi pengunjung. Ini adalah PR-nya ibu-ibu di rumah. Bagaimana kita bisa memberikan filter kepada anak-anak kita, setidaknya kita memberi tahu kepada mereka mana yang bagus untuk mereka, mana yang tidak bagus untuk mereka, begitu. Nah, kembali ke bullying dan body shaming tadi ya. Sebenarnya ini dimulai dari mana? Kita susah menemukan akarnya. Tetapi sebenarnya ibu-ibu itu sendiri sering melakukan itu. Contoh ya ibu-ibu, jangan sesekali melakukan ini ketika ketemu dengan anak-anak lain di luar sana, ketika ketemu dengan ibu-ibu yang lain di luar sana. Contoh ya, oh ibu, anaknya kok kurus banget? Anaknya gak suka makan ya? Anaknya minum apa? Minum ASI apa susu sufor? Tentu itu bagian dari hal-hal pribadi yang cukup menyinggung ya ibu-ibu, karena tidak semua ibu bisa menyusui dengan ASI. Dan
tidak semua ibu yang menyusui dengan formula itu, dengan susu formula, karena mereka malas memberikan ASI. Bisa jadi mereka memang tidak bisa memberikan ASI karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kesehatan sang ibu atau berkaitan dengan ketidakmampuan ibu untuk memberikan susu ASI tersebut. Jadi apalagi kalau yang bilang, "Bu, anaknya nggak dikasih makan ya? Kok kurus banget?" Aduh ibu, kita kan sesama wanita ya. Jadi berikanlah kalimat-kalimat positif. Misalkan, "Wah, adek mah nggak gemuk karena mungkin gizinya naiknya bukan ke daging, tapi bisa jadi ke kepala, ke otak. Jadi nanti otaknya yang pintar." Kita kasih hiburan, kita kasih kalimat-kalimat penguat kepada ibu tersebut. Kita saling menguatkan sesama perempuan. Jangan sampai nih justru sesama perempuan itu saling menjatuhkan. Kalau misalkan ada yang bertanya, "Bu, sesar ya?" Lah, saya aja normal, Bu, yang kurus. Kenapa ibu bisa sesar? Saya aja yang pinggulnya kecil normal, Bu. Kenapa ibu bisa sesar? Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah bukan urusan kita lagi ya ranahnya, tapi sesekali kadang kita terlihat memperhatikan seseorang, tampak peduli tapi sebenarnya mulut kita itu tengah membunuh. Kita tampak peduli dengan berkata, "Oh, anaknya kok kurus banget," gitu. Tapi sebenarnya diam-diam itu mengiris hati sang ibu bahwa dia merasa dia tidak becus, merasa dia belum benar mengurus anaknya. Bukankah itu menjadi kesalahan kita sebagai orang yang bicara pertama kali dan menyinggung beliau gitu. Yuk kita mulai dari diri kita agar anak-anak kita juga mengikuti kita semua, mengikuti kita, teladan kita, mengikuti arahan kita. Dan sekali lagi, pendidikan terbaik adalah yang pertama adalah dari keluarga. Jadi PR terbesar adalah justru dari ibu dan ayahanda di rumah. Sekali lagi, jangan pernah biarkan ada body shaming, bullying di antara kita kepada siapapun, dimanapun. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di rubrik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.